Mas, ini kopinya, silakan diminum dulu Mas. Makasih ya sayang, anak-anak lagi di mana? Udah pada tidur Mas. Mas, di sekolah Mbak Elvi ada anak yang bandel banget. Kemarin Mbak Elvi cerita sama adek, kalau ada kakak kelasnya Mbak Elvi yang dipukulin sama temen-temennya terus dimasukin ke lemari. Astagfirullah, adek miris deh sama anak SD zaman sekarang, udah pada begitu. Astagfirullah, itu namanya pembulian. Iya Mas, kenapa ya anak baik itu biasanya semakin baik, sementara anak nakal juga semakin nakal? Adek, ada loh sebuah hadis Nabi yang menyinggung soal itu. Hadis yang mana Mas? Hadis ini adalah kunci untuk memutus siklus anak nakal. Wah, apa itu Mas? Ayo kasih tahu adek. Iya adek, kita masuk ke kamar dulu aja ya, di luar dingin sayang. Baik Mas. Adek pernah dengar hadis ini? Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Iya Mas, adek pernah dengar. Terus? Artinya setiap anak yang baik, pasti membuat ridho orang tuanya, hal ini akan membuat Allah ridho juga. Tapi setiap anak nakal, pasti membuat orang tuanya murka, dan itu akan membuat Allah murka juga. Jadi, anak nakal dan anak baik itu bergantung pada ridho dan murka orang tuanya. Kalau kita mengolahnya kembali, maka kita akan bisa membuat dua buah siklus, yaitu siklus anak baik, dan siklus anak nakal. Siklus anak baik, orang tua ridho, Allah ridho, keluarga berkah, bahagia, anak semakin baik. Siklus anak nakal, orang tua murka, Allah murka, keluarga tidak berkah, tidak bahagia, anak semakin nakal. Kalau tidak ada yang memutus siklus tersebut, maka akan terjadi pola anak baik akan semakin baik, anak nakal akan semakin nakal. Subhanallah, terus gimana caranya supaya siklus anak nakal itu bisa putus? Seperti yang Mas bilang tadi di luar, soal kunci untuk memutus siklus anak nakal, ternyata kuncinya bukan pada anak, melainkan pada orang tuanya. Kalau anak nakal itu orang tua ridho, maka Allah ridho, keluarga jadi berkah, bahagia, dan anak jadi baik. Aduh, berat dong Mas. Iya adek, maka nilai kemuliaannya sangat tinggi. Terus, gimana caranya kita sebagai orang tua bisa ridho ketika anak kita nakal? Dalam surat At-Taghabun ayat 14, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Jadi, kalau kita mengamalkan ayat tersebut, dan agar kita bisa ridho kepada anak, terlebih dulu kita menerima kenakalan anak kita, memaafkannya, mengajaknya dialog, rangkul dengan sepenuh hati, dan terakhir lupakan kesalahannya. Ada sebuah pesan dari Sayyidina Umar bin Khattab, jika kalian melihat anakmu atau anak didikmu berbuat baik, maka puji dan catatlah, apabila anakmu atau anak didikmu berbuat buruk, tegur dan jangan pernah engkau mencatatnya. Tidak ada anak nakal, yang ada hanyalah anak yang belum tahu, tidak ada anak nakal, yang ada hanyalah orang tua yang tak sabar, tidak ada anak nakal, yang ada hanyalah pendidik yang terburu-buru melihat hasil. Masya Allah, begitu ya Mas. Alhamdulillah adek jadi tambah ilmu sekarang. Teman-teman yang baik hati, jangan lupa subscribe, like, dan share ya.